A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini kita semuanya diberikan kesehatan, lebih-lebih kesehatan jasmani ataupun rohaninya. Untuk itu kita wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ini selalu dilimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan, bimbingan keluhuran budi. Semoga apa yang kami sampaikan betul-betul menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian dengan tema pilih racun atau madu. Berkaitan dengan judul tadi, pilih racun atau madu, kita juga mungkin pernah mengingat bahwasanya ini pun juga pernah dilakukan di dalam televisi kalau tidak salah. Racun di tangan kananmu, madu di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Itulah saudara-saudaraku, kami mengingat sedikit, tetapi yang namanya kita bukan penyanyi ya tidak bisa menyanyi. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, racun di tangan kananmu dan madu di tangan kirimu, atau mungkin sebaliknya, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, terserah. Yang dimaksud racun dan madu di sini dan hal ini, kami bukan membahas tentang sisi syariatnya, tapi kami akan membahas daripada sisi hakikatnya. Kalau sisi hakikatnya itu berarti berkaitan dengan hati. Tetapi kalau sisi syariat itu berkaitan dengan jasmaniah ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas daripada sisi hakikatnya. Bagi saudara-saudaraku mungkin yang muslim, silahkan juga panjenengan bisa lihat di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 82 kalau tidak salah. Aku kata Allah, itu katanya Allah, menurunkan Al-Quran ini sebagai obat dan pertolongan bagi hamba-hamba yang beriman, sebagai obat dan pertolongan bagi orang-orang yang percaya. Dan hal ini menjadikan racun
buat orang-orang yang dolim, yaitu orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal. Dan itu kita maknai adalah racun. Apa yang terkandung di dalam surah Al-Isra? Yang terkandung adalah sesuatu ajaran dari apa atau suatu ajaran dari Al-Quran yang diajarkan oleh Allah yang mengarahkan hati yang gelap menjadi hati yang terang benderang. Perlu diketahui bagi saudara-saudaraku, pada dasarnya kalau kita membahas dari Al-Quranul Karim, itu ya kita juga harus bisa memaknai daripada sisi hakikatnya. Sisi hakikatnya itu terletak di dalam Al-Quranul Qadim, di mana Al-Quranul Qadim itu adalah letaknya yaitu di hatinya kekasih-kekasihnya Tuhan, di mana Al-Quran itu didatangkan oleh Allah itu sebagai obat, sebagai madu dari mengarahkan hati yang gelap menjadi hati yang terang benderang, di mana yang dulu telah menghamba kepada hawa nafsu menjadi kehambaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ajaran yang membebaskan hati panjenengan ini dari belenggu-belenggunya hawa nafsu menuju suatu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami maksud adalah ajaran hakikat menuju makrifat Allah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya Allah mengatakan, saya menurunkan Al-Quran ini sebagai obat orang-orang zalim, akan menjadikan sebagai obat dan hatinya orang-orang yang beriman atau orang-orang yang percaya. Hal itu akan menjadikan kerugian, kebangkrutan bagi hatinya orang-orang yang zalim terhadap Allah. Yang kami maksud di sini hatinya adalah gelap. Ini urusan hati, bukan urusannya jasmania. Urusannya hakikat, bukan urusannya syariat. Perlu diketahui bagi saudara-saudaraku, bagi orang-orang zalim itu seperti apa? Orang-orang zalim itu bahwasanya ajaran-ajaran dinul haq itu dianggapnya sebagai racun, sebagai tamparan buat dirinya, karena mereka khawatir bahwa dirinya itu nanti takutnya mungkin saja tidak laku. Mungkin saja dengan datangnya ajaran hakikat, ajaran kerohanian seperti ini, dikhawatirkan mereka itu takutnya tidak dihormati lagi, tidak disegani lagi, tidak dianggap tingkatan 1, 2, dan 3. Mungkin seperti itu. Tetapi perlu diketahui bahwasanya ajaran dinul haq seperti ini
menjadi madu atau menjadi racun tergantung diri panjenengan masing-masing untuk menangkap hal tersebut. Karena pada dasarnya bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan ini dengan tujuan adalah untuk mendidik manusia berbudi luhur, yaitu keluhuran budi. Barang siapa yang menolak ajaran-ajaran dinul haq, menolak ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan, berarti adalah mereka hatinya yang dikatakan sebagai orang-orang zalim terhadap Allah. Ini ranahnya hati, bukan jasad. Karena yang namanya bimbingan kerohanian itu letaknya di hati, bukan di jasad akal basariah ini. Mengapa Al-Quran itu sebagai rahmat? Karena Allah itu hanya memberikan kepada orang-orang yang percaya dan tidak untuk orang-orang yang tidak percaya. Dan orang-orang yang percaya ini, mereka hatinya akan menjadi tenang, menjadi damai. Sebab apa hati mereka menjadi damai? Ya karena mereka hatinya itu sudah bisa melihat Allah, sudah bertemu terhadap Allah. Hatinya mereka itu sibuk hanya untuk selalu bercinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan hatinya orang-orang yang menerima ajaran mengesahkan Tuhan. Itulah yang kami maksud, seperti halnya tema di atas, berarti hamba-hamba yang memilih madu. Tetapi bagi hamba-hamba yang memilih racun, seperti halnya saya katakan di atas tadi, tatkala ajaran bimbingan kerohanian ini disampaikan di tengah-tengah umat, mereka merasa gelisah, mereka merasa tidak tenang hatinya, mereka khawatir nanti tidak dihargai atau tidak dimuliakan lagi. Nah, itulah hakikatnya hatinya kena sebuah racun. Tapi bagi orang-orang yang memilih madu, hati mereka itu tidak terpengaruh oleh apapun. Hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi damai, dan tidak merasakan kegelisahan hidup di dunia. Lebih-lebih sudah dipastikan akan tenang di kehidupan di akhirat nanti. Barang siapa hati manusia yang sudah bisa bertemu dengan Allah, pasti hatinya akan merasa aman dan nyaman. Karena yang diingatnya, yang di dalam hatinya itu mengingat hanyalah Tuhan. Hanyalah yang diingat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nafsu mutmainah yang betul-betul menyadari, yaitu merasakan jiwa yang tenang dan jiwa yang damai.
Orang yang beriman itu adalah manusia yang mau melakukan sebuah ilmu yang sudah diperolehnya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dikatakan adalah orang-orang yang beriman. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar ngerti ilmunya, atau bukan hanya sekedar yang penting paham, bukan itu. Kalau sekedar tahu dan hanya sekedar diucapkan di mulut ini, tidak perlu ngaji pun bisa, tidak perlu belajar makrifat pun bisa, bahkan dikatakan anak kecil pun bisa. Yang namanya orang-orang beriman itu adalah mereka sudah mengetahui ilmunya, sudah mengetahui cara-caranya, lalu berusaha untuk mempraktekannya. Nah, itulah termasuk orang-orang beriman. Nah, setelah mempraktekkan baru dilakukan secara istiqomah, baru dikatakan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang dimaksud bertakwa di sini adalah letak di hati, bukan di jasad jasmania ini. Hatinya para kekasih-kekasihnya Tuhan yang sudah bisa kembali kepada Tuhannya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah sebagai obat hati yang gelap, obat hati yang hancur, obat hati yang percaya, obat hati, segala obat hati. Untuk bisa hati panjenengan ini tenang, hanya ada satu caranya, lewat Al-Quranul Karim, melalui Al-Quranul Qadim. Saya ulangi, yaitu hanya ada satu cara, lewat Al-Quranul Karim. Tetapi kita harus mengetahui juga tentang lewat Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Qadim ini adalah letaknya di hatinya para kekasih-kekasihnya Allah. Lewat aturan atau lewat ilmu, lewat ajaran hakikat dan makrifat, melalui ajaran hati, maka panjenengan baru bisa damai. Jika manusia kita ini hanya mempelajari tentang taatnya jasad saja, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa hatinya menemukan kedamaian. Itulah hakikatnya diri manusia itu selalu makan racun. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, saudara-saudara kita ini telah memakan racun tidak disadarinya. Jika hal itu tidak disadarinya sampai meninggal dunia, maka apa yang terjadi? Coba bisa dibayangkan. Orang-orang yang mati makan racun tikus, makan minum baygon, itu keadaannya seperti apa? Nah, begitu pula dengan kita ini. Jika kita hanya mempelajari tentang syariat, mempelajari tentang hanya urusan-urusan jasad jasmania itu, artinya
kita ini juga seperti minum racun tikus. Nah, tapi pada kenyataannya saudara-saudara kita ini kebanyakan tidak menyadarinya bahwa dirinya sebetulnya masih banyak yang meminum racunnya tikus. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, ajaran-ajaran hakikat ini akan menjadikan sebuah racun bagi orang-orang yang dolim. Hatinya mereka menyukai racun. Yang pertama adalah bagi mereka yang tidak bisa nyaman, tidak bisa mendengarkan ajaran-ajaran seperti ini, telinganya merasa panas dan tidak betah mereka untuk mendengarkannya. Itu hakikat bahwa kita ini jika hal hati ya seperti itu, berarti sebetulnya kita itu masih makan racun. Dan yang kedua, mereka buktinya hanya bercinta dengan duniawiyah ini saja. Hanya mempelajari tentang urusan-urusan jasad jasmaniah ini saja. Daripada mempelajari tentang kerohanian. Itu pada hakikatnya adalah juga termasuk meminum racun atau memakan racun. Apalagi di dalam hal ini orang-orang yang sudah ada kedudukan atau orang-orang yang sudah ada jabatan, orang-orang yang punya pengaruh di luar itu takut lengser jabatannya dengan berupaya sekuat tenaga untuk mempengaruhi kepada yang lainnya agar tidak ngurusi masalah kerohanian. Makanya juga kita tidak heran ya buat saudara-saudaraku di lapangan. Apalagi di dalam keluarga besar, kita lihat saja. Padahal jumlahnya itu bukan puluhan, miliaran manusia. Tetapi semuanya hanya ngurusin jasad jasmania. Tidak mau ngurusin kerohanian. Dianggapnya apa yang disampaikan kerohaniannya ini sudah benar. Padahal bimbingan kerohanian yang benar adalah bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan. Itulah baru dikatakan ajaran keluhuran budi, tahu benar dan salah. Itulah saudara-saudaraku, perlu kita renungi, perlu kita muhasabah diri bahwasanya hal itu adalah sebuah kekeliruan yang besar, ajaran yang melenceng. Karena apa kok melenceng? Ya karena ada tendensi-tendensi tentang syahwatun dunia atau tendensi-tendensi kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Itulah yang dikatakan manusia yang dolim terhadap Allah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pilih racun atau madu. Sesuai tema di atas tadi, jika panjenengan memilih madu, ya silakan sampaikanlah ajaran bimbingan kerohanian seperti ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya.
ketahuilah ilmunya, ketahuilah cara-caranya, lalu praktekannya di dalam kehidupan sehari-hari secara istiqomah. Itu kalau panjenengan mau memilih madu. Tetapi kalau memilih racun, ya silahkan saja, pilihannya urusan jasad jasmaniah ini tidak perlu mengetahui keluhuran budi. Tapi pada dasarnya Tuhan menyampaikan hal ini sudah berulang kali, bahwa panjenengan itu harus bisa kembali. Tetapi kalau tidak bisa kembali, ya terserah. Yang penting Tuhan selalu mengingatkan kepada diri manusia agar bisa selamat dunia dan akhiratnya. Itulah saudara-saudaraku apa yang bisa kami sampaikan walaupun sedikit. Semoga menjadikan sebuah kebenaran dan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu saya akhiri. Jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.